Oke. Oke, dalam video ini, saya akan membahas tentang pertanyaan apa tuh, cerdas cermat matematika dari, Unima ya. Nah, nomor 1 dipertanyakan bahwa jika X sama 1 sama Y, maka nilai dari X kurang Y pangkat 2025 kurang Y kurang X, pangkat 2024 adalah apa? Nah, X tambah 1, X ditambah 1 sama dengan Y. Nah, kita disuruh cari untuk X kurang Y, pangkat 2025. Oke, 2025 kurang Y, kurang X pangkat berapa? 2024. Nah, untuk menyelesaikan untuk problem ini, kita bisa lihat bahwa X kurang Y, kita bisa buat persamaan ini dalam bentuk X kurang Y. Bagaimana? Ya, kurang Y di dua sisi, di kiri dan kanan, kita dapat X kurang Y sama dengan apa? Minus 1. Karena kita minus 1 di dua sisi juga. Dapat apa? X kurang Y sama dengan minus 1. Berarti minus 1 pangkat 2025 kurang Y kurang X. Kalau mau cari Y kurang X, tinggal kali minus 1 di sini. Dapat apa? Y kurang X sama dengan 1. Kan? Kurang 1 pangkat 2024. Hal hasil, nah, kita harus tahu bahwa kalau kita mempangkatkan sebuah angka minus dengan pangkat yang misalnya ganjil, kalau tidak ganjil atau even, itu selalu positif. Kalau even itu selalu positif. Kalau ganjil atau odd itu negatif. Jadi kita dapat bahwa hasil kita di sini itu negatif 1. Ini negatif 1 kurang apa? 1 sini. Karena 1 pangkat 2024 itu hasilnya 1. Dapat minus 2. Ya. Itu untuk part 1. Nah, ya maksudnya nomor 1. Nah, nomor 2, kita diketahui bahwa 4 pangkat 2x kurang 5 sama juga dengan akar 2 pangkat x tambah 1 bagi 128 kan. Ini kita beritahukan bahwa f itu fungsi kita itu 3x pangkat 2 kurang x ditambah 2. Nilai f dari minus 6x. Kita cari f dari minus 6x adalah, nah, pertama kita harus selesaikan ini untuk mencari apa? Nilai x kita. Coba kita simplifikan. 4 itu bisa jadi 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 4x kurang 10 kan? Karena 2 pangkat 2 akan menghasilkan perkalian eksponen. Sama juga dengan akar dari 2 pangkat x tambah 1. Ingat bahwa a pangkat setengah itu sama dengan akar ya, atau m per n sama dengan n akar m, akar a pangkat m, atau ini kalau dalam kasus ini akar a. Oke. Nah, jadi kita bisa rubah dalam bentuk itu. Jadi 2 pangkat apa? X tambah 1
dibagi 2 ini per akar dari 128. Nah, 128 ini apakah kita bisa buat menjadi 2 pangkat sesuatu? Kita cek. Kalau 2 pangkat 4 itu berapa? Kan 2 pangkat itu 8, 16. Berarti kali 2 lagi dapat berapa? 16, 32, 64 kan. Nah, 64 kali apa? Ini kan 8, 16, 32. Nah, kali 2 lagi dapat 64 kali 2 lagi dapat 128. Nah, jadi apa? Akar dari 128 itu sama dengan 2 pangkat 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 7 per 2. Nah, ya supaya lebih enak dilihat, kita pangkatkan dua sisi. Karena kalau ada radikal atau square root di sini, gak bakal kita bisa, tapi lebih susah untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita pangkatkan dua sisi, kita dapat berapa? 2 pangkat ini jadi 8x kurang 20 sama dengan apa? 2 pangkat x tambah 1 dibagi 2 pangkat 7 kan? Nah, kita tahu bahwa sifat eksponen bahwa kalau basisnya sama, a pangkat x per a pangkat x per a pangkat y itu sama dengan pengurangan eksponen. Jadi 2 pangkat 8x kurang 20 sama dengan apa? 2x tambah 1 kurang 27 gitu. Berapa? 2 pangkat 8x kurang 20 dengan 2 pangkat x kurang 26. Ini basisnya sudah sama, bisa pakai logaritma basis 2 untuk menghilangkan 2-nya. Dapat apa? 8x sama dengan 8x kurang 20 sama dengan x kurang 26. Dapat berapa? Di sini kita dapat kita kurang x 2 sisi dapat 7x kemudian tambah 20 2 sisi dapat 7x sama dengan apa? 6. Hasil x kita adalah apa? 6 per 7. Nah, kalau kita dapat x kita adalah 6 per 7, ya. Ini pangkat ini dengan 2 dapat 8x kurang 20. Oh, kenapa ini kurang 27? Salah ya, guys. Jadi ini kurang 7. Dapat berapa? Minus 6 kan? Jadi 2 langsung aja. 8x kurang 20 sama dengan apa? X kurang 6. Ini hasil dapat apa? Minus 7x sama dengan apa? 20 tambah 6 itu 14. Jadi x kita itu 2. Nah, dapat x sama 2, substitusikan dalam f of minus 6x ini, kita dapat f of minus 12 kan? F of minus 12. Hasil, kita substitusikan x sama dengan minus 12 ke dalam persamaan ini. Kita dapat 3 kali berapa? 144 kan? Kurang 12 tambah, karena minus kali minus, 12 tambah 2. Dapat berapa? 3 kali 154 itu berapa? 3
432 tambah 24 dapat 46 gitu. Oke, nomor 3 sekarang. Untuk nomor 3 dinyatakan bahwa 2 basis 2 log 7. Kalau logaritma itu sebenarnya ada berapa notasi. Kalau ini notasinya Indonesia sih. Kalau notasinya Amerika atau kayaknya matematika di luar negeri itu basisnya di bawah ini 2. Ada lagi 8 log 49 ya. 8 log 49. Oke. Nah, cara bikin ini gimana? Jangan lupa sifat-sifat logaritma. Nah, itu dihafal. Untuk logaritma saya akan bahas di course pre-kalkulus saya. Make sure to see it ya. Please support because supaya ya ini adalah just my passion is teaching and talk about math, all about math. So we have 2 log 7 sama A dan 8 log 49. Ini kita bisa rubah jadi apa? 2 pangkat 3 kan? Untuk 8 log 49 itu 7 pangkat 2. Sesuai sifatnya ya. Ini kita kalikan 3 ini di bawah. Jadi dia punya denominator 2 log 7 gitu. 2 log 7 itu apa? A. Ini 2/3 A gitu. Next 4. 2 log 4 sama A dan 3 log 5 sama B. Kalau 8 log 20 adalah apa? Ini kita cari 8 log 20. Caranya gimana ya? Nah, kan kita diketahui bahwa 3 log 4 sama dengan A serta 3 log 5 sama dengan apa? B kita. 8 log 20 kita bisa rubah dalam basis A. Dengan cara gimana? Lagi sifat. Ini kita mendapati log 3 log 20 dibagi apa? 3 log 8. Ini sama dengan ini. It's equivalent. Jadi dengan menggunakan ini kita dapat 3 log 20 ini sama apa? 5 kali 4 ya. 5 kali 4 dibagi 3 log 8. Nah, sesuai sifat lagi perkalian dalam logaritma itu sama juga dengan addition. Jadi kalau ada kalian di dalam lognya itu kita bisa rubah dalam penjumlahan 4 log 3 log 4 dibagi apa? 3 log 8. 3 log 8 itu semuanya apa? 2 kan? 3 log 2. Karena 8 itu 2 pangkat 3. Ini A kan? Ini A tambah B. Ini 3 kali 3 log 2. Nah, cara dapat nilai ini, nah kan kita tahu bahwa apa? 3 log 4 sama dengan A. Kalau kita mencari log 2-nya, kan ini 2 pangkat 2. Ini 2, 3 log 2 sama dengan A. Berarti 3 log 2 sama dengan A per 2 dong. Berarti 3 kali A per 2. Alhasil dapat apa? 2A tambah 2B dibagi 3A. Gitu. Next, kita dapat suku ke-6. Kalau kita membahas tentang deret itu pakai rumus atau bisa pakai pola.
28, 5, 20, 16 ya. 28, 5, 20 itu apa? 16 dan 59. Oke, kita ini harus lihat pola ya. 2 kali 8 itu apa? Pangkat 3 kan? Tapi maksudnya kalau 5 ke 20 itu kali 4. Kalau kita kali 4 ini dapat berapa? 8 benar. Kali 8 ini dapat berapa? 20 benar. Kalau kali 16 ini dapat berapa? Pasti ya kali 4 berapa itu? 4 kali 16 64. Ya, hasilnya apa? 64. Ini pola, ini nggak usah pakai rumus. 6. Dikali X, bukan itu. Dikali aritmatika minus 2 PQ minus 23. Minus 2 PQ minus 23. Maka nilai P plus Q adalah apa? Ini kita bisa pakai, kalau kita pakai rumus bisa nggak? UN, kalau suka N kan itu A tambah N kurang 1 kali perbedaannya. Nah, kita lihat minus 2 dan minus 3. Kalau kita dapat U1, ini kan U suku pertama. Kita dapat apa? Minus 2 tambah 1 kurang N kurang 1, sorry. N kurang 1, berarti 1 kurang 1, sorry. Kali perbedaan. Nah, kita nggak tahu perbedaannya. Kalau U keempat, ini kan 4. U keempat itu, suku keempat, minus 2 tambah N kurang 1 kali perbedaan. Oh, suku pertama itu apa? Minus 2. Suku keempat itu apa? Minus 23. Minus 2 ini minus 2 tambah 3D kan? Ini tambah 0. Ini sebenarnya minus 23, ini jadi minus 21 ya, tambah 3D, sorry, 3D, D sama dengan minus 7. Ini perbedaannya apa? Minus 7. Hasil untuk cari P dan Q, kita hanya kurangi 7. Dapat berapa ini? 89. Ini dapat 16 ya. Sorry, ini kan minus 16. Ini hasil kalau kita jumlahkan dua-duanya, kita berapa? Minus 9 tambah minus 16. Oh ya, pertanyaannya kita akan harus cari P plus Q. Hasil berapa? 25. Minus 25. Next itu nomor 7. Nomor 7. Dikira X1 dan X2 merupakan akar dari persamaan X kuadrat tambah 3AX. X kuadrat tambah 3AX kurang 9. Sorry. Oh ya, sama. 9 tambah A sama 0. Dan jika X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama 29 kan? Maka nilai A dengan A lebih besar dari 0, itu apa? Nah, di sini kita harus pakai ini aturan, maksudnya teoremanya seorang matematikawan, tapi lupa namanya. Tapi itu menandakan bahwa perjumlahan X1 tambah X2 itu sama dengan apa? Ini, yang B ini. Tapi karena A1 itu sama dengan apa? 3 minus 3 A. Gitu. Minus 3A per 1. Kalau yang C ini, kan kalau kuadratik itu dalam bentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C kan. Perkaliannya itu
minus Y tambah A ya per 1. Oke. Nah, dari sini coba kita lihat ini mirip apa ya? Kan A tambah B pangkat 2 itu apa? A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kita bisa simpulkan bahwa ini sama dengan X kuadrat tambah 2AB 2X1 X2 tambah X2 kuadrat kurang 2X1 X2 sama dengan 29. Apa ini X1 tambah X2 kuadrat kurang 2X1 dan X2 sama 29. Nah, kita tahu X1 dan X2 berapa? Ini kan? Ya, benar. X1 tambah X2 minus 3A. Ini minus 3A pangkat 2 kurang 2X1 X2 kurang 2 kali Y 2 kali minus Y minus A ya sama dengan 20 apa 9 tadi 29. Nah, kita dapat apa 9A kuadrat kurang kurang 2 ya. Ini kok gini 2 ini ditambah 2Y tambah 2A kan 29. Oke. Nah, sekarang kita harus tunggu. Ini bukan Y, ini 9. Kenapa harus variabel ini? Ini 9. Ini 2 kali 9 ya. Ini berapa? 18 ya. Jadi 9A kuadrat tambah 18 tambah 2A sama dengan 29. Kurang 29 2 sisi dapat berapa? Minus 11 ya. Jadi 9A kuadrat tambah 2A kurang 11. Oke. Nah, ini kita bisa pakai trik ini 9 kali minus 11 berapa itu? A kuadrat tambah 2A minus 59. Berapa tambah berapa sama dengan 22 tapi di jumlah dikali sama 59. 9 dan itu ini sama 0, ini sama 0. 9 dan 11 nggak sih? Jadi minus 9 posisi 9 posisi 11 dengan minus 9. Nah, tapi kita kan ini kali 9. Kita harus bagi 9 di faktor-faktor ini. Kalau nggak bisa dibagi 9, kita letakkan di koefisien. Dapat apa? X kurang 1 sama 0. Nah, di opsi hanya adalah X1 sama 1 yang memenuhi persamaan tersebut. Sorry, kok X kok sudah di X? Harusnya A ini ya. Ini nilai A itu 1, guys. Iya, A itu 1. Oke. Nah, itu nomor 7. Sekarang nomor 8. Hasil dari perkalian. Ini relate dengan apa namanya? Produk. Inverse product. Ini 1 kurang 1 pangkat 2. 2 pangkat 2, sorry. 1 kurang 1 3 pangkat 2 dan seterusnya 1 kurang 1 per 2025 pangkat 2. Oke. Nah, ini kita semuanya bisa bentuk dalam the product sum. Nah, ini aku akan ajarkan ini, gak tahu ya, di materi apa.
di series matematika saya. Jadi the product itu sama kayak jumlah, the sum, sigma, tapi itu perkalian. Kalau ini perkalian. Jadi dari apa? 1 kurang n pangkat 2. Ya. Nah, ini dari n sama dengan 2, n lebih besar atau sama dengan 2, 2 itu lebih kecil atau sama dengan n atau lebih kecil sama dengan 2025. Jadi ganti itu. Kali, ini ya. Nah, kalau kita kalikan ini buat LCM, find the LCM, we have n squared minus 1 equals over n squared, right? This is the product. And we would have n kurang 1 dan n apa? Tambah 1 bagi n kuadrat. Ini it's the product kan of this. Oke. Maaf tadi aku ambil charge karena HP saya sudah mau mati. Nah, ini produk ini kita bisa lancarkan dalam apa? Sebagai n kurang 1 per n kali produk n kurang 1 tambah 1 bagi n. Nah, coba kita lihat polanya. Dapat apa? 2, 1 per, kalau sama 2 pertama jadi 2, 3 berarti 2, 3, 3, 4. Ya, lihat kelihatan polanya sih. Nah, sampai apa? Perkalian di 2025. 2025 itu 2024 lagi 2025. Kalau tambah 1 kita dapat apa? 2 3 per 2 kali apa? N sama dengan 3 berarti apa? N sama 3, 4 per 3, berarti ini apa? Kalau N sama dengan ini kan 2, 3, 4. Kalau N sama 4, 5, 4. Berarti ini apa? 6, 5. Dan seterusnya sampai kita ke 2025, yaitu 2026 bagi 2025. Nah, kita bisa lihat apa? Ini cancels. Ini dapat sisa 1 per 2025 kali apa? Kali ini cancel, ini cancel. 1013 ya, 1013. Ini hasilnya 1013 per 2025 ya. Jadi hasilnya 1013 per 2025. Oke. Nah, next kita harus cari apa? Ini nomor 8 ya. Nomor 8 kita harus cari nilai mutlak dari 2x tambah 1 kurang mutlak dari 2 kurang x lebih besar kecil atau sama 0. Oke, cara penyelesaian ini kita mendapati lebih kecil atau besar x 2 kurang x dipangkatkan, dia dapat apa? 2x tambah 1 kuadrat lebih kecil atau sama dengan 2 kurang x kuadrat ya. 2 kurang x kuadrat dapat apa ini? 4x kuadrat tambah 4x ya.
X tambah 1 lebih kecil atau sama dengan 4 kurang 2 itu kurang 4x ya, tambah x kuadrat. Kita dapat 3x kuadrat tambah 8x kurang 3 itu lebih kecil atau sama 0. Cara penyelesaian ini dan juga x itu harus di antara minus 1 dan 1 kan. Ini betulnya apa? Jika semua x nilai dengan ya antara minus 1 dan 1. Nah, kita harus cari 3 kali A, dan kita diberikan A dengan penyelesaian adalah yang antara ini kan. Kita cari 3AB. Oke. Nah, faktor ini dulu. Cara faktor ini lagi kita kali 3 di minus 3 kita dapat x kuadrat tambah 8x. X kuadrat tambah 8x kurang 9 x tambah 2 jumlah berarti x kurang 1 dan x tambah 9 ya, lebih kecil atau sama 0. Ini x sama 1 dan x sama minus 9. Ini di antara itu ya, kita dapat harus lebih kecil atau sama 0. Berarti kalau kita buat di sini di gram ini kita dapat bahwa x jika 1 ya, ini 1, ini minus 9. Ini A dan B lebih kecil, berarti di sini tutup ini garis ke kiri sini. Nah, kan kita cari di antara apa? Di antara A dan B, berarti kita dapat minus tak terhingga, minus infinity dan 0. Kalau kita dapat minus infinity dan 0 berarti berarti A dan B itu 0, maksudnya A itu minus infinity, B itu 0, berarti hasilnya 0. Oke. Ya kan? 3 kalau kita taruh letakkan 0 sini ya. 0 1 ya. It works. Oke. 9 sekarang. Itu 9. Oh, ini 9. Ini 9. Sekarang 10 ya. Jadi vektor U. Nah, ini dot product. Kalau dot product itu kita bisa dapat dari misalnya ini 3 U dot V dapat dari 3 kali 2A tambah 4 kali minus 3B sama dengan 30. Ya, 6A tambah 4 kali 4 kali minus 3. Bukan, kenapa garis ini J. 4 kali minus 3. B dapat berapa itu? 4 kali minus 3. Minus 12 ya. Terus B sama dengan 20. Jadi minta cari apa? A kurang 2B. Okay, it's quite easy I think. We factor out 6A minus 2B
equals to 30, then A minus 2B must be what? Is 5. Alright. 11. Oke, yang seperti yang ini, konveksi golden mampu memproduksi 280 kemeja dalam waktu 4 jam. Manakah yang benar kedua kuantitas di bawah ini? Banyak kemeja dalam waktu setengah jam itu 30. Oke, kan golden mampu produksi 280 kemeja dalam waktu 4 jam. Berarti kalau untuk per jam itu berapa kemeja ya? Kalau per jam itu berarti 280 bagi 4 ya. 4 hasil berapa itu? 110, 2, 60. 60 per jam. Nah, kalau setengah jam ya kan 60. Kalau kita sudah dapat 60, berarti setengah jamnya apa ya? Sekarang dalam waktu setengah jam. Ini 1 jam. Kalau 60 itu 1 jam. A setengah jam. Kalau setengah jam 30 dong. 30 sama A. Nah, kalau kita dapat 30 sama A, tunggu A ke B. Iya, 30. Maka yang benar dari kedua kuantitas tersebut. Berarti A sama dengan B. Oke. 12. Jika A sama dengan 2/3, B sama dengan 1/3. Ini substitusi aja ya. Aku nggak usah bahas ya. Oke, matriks 13. Matriks M tidak mungkin inverse, berarti itu non-invertible matrix. Berarti determinannya apa? 0. Bukan 0. Ya 0. Sorry. Jadi kita dapat 1 per determinannya berarti X kali 1 per X kurang tambah 2 ya, sama 0. Jadi X, why is it like this? Why is it glitching? Jadi X kurang X kuadrat tambah 2 sama dengan 0 ya. Hasil kita dapat apa? X kuadrat tambah X minus 2 sama 0 dijumlahkan 1 tapi kali minus 2. X tambah 2 dan X kurang 1 ya. Dapat apa? Kita dapat bagi minus 1 dulunya X kurang 2 dengan minus 2 kurang X dengan X kurang 1 dengan 0. Oke, berarti 2 atau 1 ya. Kalau dalam
Kalau dalam opsinya, kita lihat opsi. Kalau kita bagi minus 1 sini, coba kita bagi minus 1 di kanan, kita leave this. So we have x kurang 2, 1 kurang x, gitu. Dapat apa? Kita dapat x sama dengan 2 dan x sama dengan apa? 1. Ini di opsi. Oke, di opsi ada duplikat ya. Jadi hasilnya x2 dan x1 ya, tapi di opsi tidak ada. Oke, ini matriks A transpose. Kalau transpose 14 ya, 14. A sama dengan apa? 2 3 2 3 1 4. B sama dengan apa? Min 1 1 0 1. Jika n tambah 1 dengan A transpose kali B inverse, n kuadrat adalah apa? Oke, transpose. Ini determinannya. Ini kalau transpose ini 2 3 1 4. Oke, dikali B inverse. Ini jadi minus 1 per 1. Kan kalau inverse itu it's an invertible matrix kan. Jadi kali jointnya pasti ini ditukarin, ini kali minus ini. Sama harus cari minor dengan kofaktor sih. Ya. Dapat apa? 1 per minus 1 kali 1 minus 1 minus 1 0 minus 1 gitu. Dapat apa? Minus 1 1 1 0. Oh, okay. This is so the inverse A inverse B inverse itu sama dengan B sendiri. Jadi kalau nggak salah itu sifat idempotent ya. Dapat ini. Nah, ini dikali sini minus 1 1 0 1. Berapa? Ini dapat 2 minus 2 ya. Ini dapat 3 minus 3 7. The determinant of this is minus 14 plus 9. We should get 5 here. (15) ya. Sekarang 15. Limit. Oke, kalau limit tak terhingga x mendekati limit x mendekati tak terhingga dari akar 9x kuadrat tambah 3x x kuadrat tambah 3x kurang 3 itu dikurangi dengan akar 9x kuadrat tambah 5x tambah 1. Atau sifat kalau limit tak terhingga itu ini tanda minus dan pangkat tertinggi itu sama. Kita bisa pakai rumus ya B minus Q per 2 akar A. Tapi sebenarnya ada this way cari konjugatnya. Pertama kali konjugat kan faktorkan x kuadrat keluar, akan dapat rumusnya dan juga akan dapat jawabannya. Kita dapat B kurang Q
per 2 akar A kan. B itu sini. Sorry, B is here. 3 kurang Q. What's Q? It's 5 here. 5 per 2 kali 3. Minus 2. Sorry. Minus 2 per apa ini? 6. Ini sepertiga. Itu limitnya. Kalau mau lebih tahu tentang limit, belum ada sih video tentang limit, tapi rencananya mau bahas tentang limit di dalam channel saya. Jadi semoga cukup menarik. Oke. Apabila X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari persamaan, maka X1 tambah X2 itu apa? Nah, ini kan kita tahu 5 pangkat 2X tambah 1 kurang 626 kali 5 pangkat X kan, tambah 125 sama 0. Nah, oke. 5 kali 5 pangkat 2X. Nah, sekarang sudah kelihatan. 625 kan? Oh, 6 boleh. 626 5 pangkat X tambah 125 sama 0. Ini sebenarnya ini U. Kalau kita masukkan U sama dengan Y atau terserah variabel apa. Pangkat X kita dapat 5 U kurang 625 kan? Ini ada 5X ini U tambah 125. Nah, apa ini U kuadrat? 6. Ini 625 U kuadrat kurang 6 U tambah 625 sama 0. Apa yang jumlahkan minus 1 dengan minus 625. Jadi U kurang 1 dan U kurang 625 sama 0. Nah, apa ini X2 dan X2 itu kita kan U sama 1 dan U sama 625. Di ini bukan 5 pangkat 2X ya, ini harusnya X sendiri, X to. Kita dapat 5 pangkat X sama dengan 1 kan, dan juga 5 pangkat X sama dengan 625. Kalau hal sini kita dapat apa? 4 ya. Kan 5 pangkat 2 itu 25 tambah 3 125. Berarti pangkat 4. X4 ini 0. 4 tambah 0 itu 4. Oke, ini enggak ada di kunci jawaban. Enggak ada di kunci jawaban, enggak ada di opsi. 5 pangkat X sama 1. Berarti X itu 0 kan? Karena log dari 1 itu 0. Ini ya seharusnya ini kan 5 pangkat 3 2 25 terus 25 4 tambah 0 oke. Oh, I see what's wrong. I didn't check. Nah, ini kan kita bagi kali 5 tadi kan. Kita harus bagi 5 dapat 5U kurang 1 U kurang 125 gitu. Nah, 0. Jadi 5U jadi 5 kali 5 pangkat X sama 1 dan 5 pangkat X sama 125. Jadi X sama 4 dan sini X sama dengan berapa?
1/5. Kalau 1/5 sama dengan 5 pangkat X, jadi log 1, 0, log 5, 1. Oh, X sama 0 sini. Tunggu, 5, 1/5 sama 5 pangkat X. Di log 1, 0, log 5, log 5 dari 5, 1. X sama dengan apa? 1. Nggak ada opsi. U kurang 1 dan U kurang 0/5 ya. Terusnya benar sih. Ini min 1 tambah sama ini kali sama itu. Dapat bagi 5, karena ini nggak bagi 5, dapat ini lagi. Hasil sama 1 sama 1. Oh, what am I doing? X sama dengan 3 here. It's X equals to 3, sorry. Because ini X sama 0. Ya benar. Iya, hasilnya 3. Oke, probabilitas. Di antara 6 buah kartu saja peluang terambil 2 kartu yang semua nomornya adalah 6 adalah apa? Adalah 6. Nah, kalau jumlah kartu okay. We would have apa? 2 dengan 4 kan? And apa? 5 dengan 1. Um, 6 buah kartu. Oke. Kita ada 2, there's 2 choice. Ini pakai kombinasi ya. Ini kombinasi, pakai kombinasi. Um, 6 apa sih? 7. Hah? 76. 76 dapat apa? 2 faktorial. 6, I think 6 choose to 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial ya. Cancel this, and then cancel. We have 15 here, plus kan? Oke. 5 kali 4 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial. Ini cancel, ini dapat 3, 15. Peluang untuk dapat ambil 2 ya. Kalau 2 6 factorial would be berapa itu? Peluangnya 2/15 kan ya? Oke.
18 sekarang. Fungsi, oke. Kalau the trick is kalau pangkat itu biasanya pangkat itu kayak gini. If a positive pangkat. If pangkat is variable, and if it's rational, it will be like this. And if it's even, pangkat even, it will be like this. The function. Oke. Nah, kalau kita lihat sini, ini arahnya ke sini dan juga hanya sepertiga pangkat minus x yang ada. Berarti apa? Ya samaan sepertiga pangkat minus x. Gitu. 19. Jika penilaian di bawah yang benar. There is no Oke, 19 j of x. Kalau ini cara bikinnya kan j of f of x kan, x kurang 1 dengan x tambah 2 kan, f of x sama dengan 2x tambah 3 x tambah 3. F of x kurang 1 itu kita bisa tekan dalam x kurang 1 sini 2 kali x kurang 1 tambah 3 kan, jadi berapa? 2x kurang 2 tambah 3 tambah 1, dan kita dapat 2x tambah 1 sama dengan x tambah 2. Oke. Nah, sekarang kita substitusikan misal u atau t terserah, 2x sama 1. Kita dapat apa? X sama dengan t kurang 1 dibagi 2 kan. Jadi g of t must be equals to ini, t kurang 1 per 2 tambah 2. G of t must be equals to t kurang 1 tambah 4 dibagi 2. T kurang tambah 3 dibagi 2. Oke, ini g of t plus 3 over 2 ya. Ini nggak ada dia punya apa tuh multiple choice, jadi leave it as there. Ini jx ya, ini jx, g of x is x sama x tambah 3 per 2. Integral. Integral. Kalau ini integral ini kita bisa pakai namanya metode substitusi. Integral 2025 ke 2029 dari x kurang 2025 kali x kurang 2026 kali x kurang 2027. Diferensialnya terhadap x. Kita substitusikan u sama dengan x kurang 2027. Bisa juga sih we multiply everything here. Tapi it's tedious, so we put a parameterization di u equals to x kurang 2027, makanya kita dapat apa? Du sama dengan 1 kurang 1 dx, maka kita untuk boundnya
punya interval bound ini minus 2, karena 2025 kurang 2027 itu minus 2. Ini 2029 kurang 2027 itu 2. Dapat apa? U sama X kurang 2027 kan. Jadi X itu apa? 2027 tambah U. Jadi di sini kita dapat apa? 2027 tambah U substitusi sini 2027, jadi 2 tambah U ya. 2 tambah U 2027 kurang 2025. Ini 2027 tambah U kurang 2026 1 tambah U. Ini U kita DU. Okay, now it's more better, right? So we have here 2 plus 2 times what? 2 times sorry, I'm lagging, it's very late. Plus U squared times U, right? Du sebenarnya kalau this is even, kalau fungsinya even, dalam even itu sama 0. Kalau tidak even odd itu tidak 0. Kalau kita bisa lihat sini, ini odd karena f of minus x sama minus f of x, jadi harus hitung manual. 2U tambah 3U kuadrat tambah U pangkat 3 DU minus 2 ke 2. Oke. Nah, substitusikan, integralkan, ini U2 plus 3 per 2, 3 U seperempat U pangkat 4 gitu. Interval minus 2 ke 2, 4 tambah 8 tambah seperempat 16 ya. 4 kurang 4 minus 4 minus 8 because it's odd plus 4 times 16 4. Dapat apa ini? 0. Ini 8 4 8 12. 4 8 12 16 ya. 16 hasilnya. 24. Oke, berapa persennya? Oke, there's still more, a lot. Nah, 24. Kalau dikali, oke, ini kita tahu sin x kita baca ya, si per pendek dari sx kurang sy sama dengan apa? 3/5 dan cx plus cy itu 4/5. Nah, sx kurang sy itu sama dengan apa? 2 kali sin x kurang y per 2 cos x plus y per 2. Cx plus cy itu sama dengan 2 cos x kurang y. Ini aja fine, x kurang y per 2 cos x plus y per 2. Right. Dan let's call this A and call this B. Dan kita perlu mencari apa? Sin dari x plus y atau sin dari 2b kan? 2b. Nah, ini kan hasilnya apa? 3/5, ini hasilnya 4/5.
Kalau kita kuadratkan dan jumlahkan, kita akan dapat apa? 4 S kuadrat A C B kuadrat, right? 4 C apa nih? A kuadrat C B kuadrat 2/5, dan ini apa? 4/5. Dan apa? Hasilnya 4 kali CB kuadrat kali 1 sama dengan apa? 25 per, right? Because this is supposed to be already squared, right? 4 plus 16, sorry, 3, 9, 25. So we have 1. So CB must be 1. So cosine of x plus y over 2 must be what? Our 1. What's the value of cosine if it's 1? It will be, sorry, it's not 1 setengah. It will be 60, right? 60. So A is 60. Yeah, in this case. Now, if we know A is 60, then we can find what? Sine of x plus y. Since we know that a is 2 times x plus y is 2 times a, so sin of 2 times a equals to what? Kan 2 sin a per cos a, just the same, right? Cos a itu apa? What do we get in cos a is half, right? Half. What's sine of 60? Sine of 60 would be half root 3 times 2. Dapat apa? Cancel akar 3/2 hasilnya. Gitu. 25. Segitiga ABC dengan FED sebangun jika AB bukan nilai A tambah 2B adalah apa? There's a missing number here. So, ini pakai apa? Ya, sebangun pakai apa tuh? Similar and congruence. I think we can't solve this yet because there's a missing number there. Oke. Panjang lebar. Ini statistika dengan itu ya. Kayaknya simple itu apa? Tinggi dengan volume. Jadi kita berhenti saya sampai sini karena sebenarnya 26 sampai 29 gampang ya. Ukuran 6 kali 4. Air keseparan liter per menit. Untuk nomor 27 itu karena kita mau cari dalam, kalau liter itu kan meter kubik berapa liter itu 1000 liter ya. Jadi hasilnya itu 24 kali itu, jadi dibagi 40 ya. 40 liter ya. Oke, gitu. Itu nomor 26, 27, 28, 29. 30, A, B, C, D akan berfoto bersama berdampingan dengan peluang A dan peluang B berdamping. Nah, kalau ini 4 faktorial 30 ya. Kita berhenti 30 aja. Kita skip 27 itu. Peluang. Nah, untuk mencari saat berdampingan A, B, C, D kan total apa itu? Ways weekend is 4 factorial kan, which is berapa itu? 32 I believe ya. Now, kalau kita gabungkan A, B, C, dan D, right? There's 3 ways. There's 3 ways and also there's 2. So we have 3 factorial and times 2 factorial. Here, right? There's 2 ways to
like make like this BA or AB, and three spots. So this will go on 6 times 2, right? So 12. We have 12 out of 32. It will be what, 6, 6 per 16, 3 per 8. Ya, 3 per 8. This one, this, kalau 8 per 3, there's 4 ways, right? Peluang A dan B selalu berdampingan adalah berapa? 3 ini 6 kali 2, 12. 4 kali 3, 12, 24. Oh, it's wrong. Ini berarti 12 per 24. Itu setengah dong. Right? This for 4 times 3, 12, 24. Ya, setengah. 30. Okay. That's it. And thank you. Yes.